Hai Insana, kembali lagi di channelku Agung WS. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing tentang entitas GERD dan asam lambung. Dan ya lumayan lama juga kita sudah tidak membahasnya. Dan ini pertanyaan yang selalu jadi sebuah pertanyaan yang dipertanyakan orang sangat banyak. So, mari kita mulai. Nah, yang mau kita bahas pada video kali ini yaitu tentang boleh nggak sih si penderita entitas GERD asam lambung berpuasa? Nah, kita nggak langsung menjawab pertanyaan itu ya. Nanti kita akan simpulkan dan kita bisa tahu hasil dari jawaban tersebut. Sebenarnya kita harus tahu dulu proses seperti apa sih asam lambung itu terjadi gitu. Jadi kita harus tahu proses masuknya makanan asupan itu, yang dimana itu melalui pencernaan kita. Yang kita perhatikan itu pemicunya atau penyebabnya itu. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan apa sih penyebabnya dari asam lambung itu sendiri? Ya, benar, yaitu pikiran atau perasaan kita. Nah, yang dimana perasaan dan pikiran itu, itulah menjadi fondasi atau utama dari permasalahan terjadinya asam lambung, GERD, dan entitas. Teman-teman pasti bakalan bertanya-tanya, kalau kita puasa, otomatis asam lambung itu bakalan meningkat dong. Benar sekali, karena tidak adanya asupan atau makanan yang masuk ke dalam pencernaan kita atau ke dalam tubuh kita, otomatis cairan asam lambung itu meningkat dan tinggi, sehingga melukai dari lambung itu sendiri. Mungkin teman-teman sudah pernah tuh mengalami asam lambung tinggi, kalau tiba-tiba kayak sampai muntah, sampai perih kerongkongannya, itu karena diakibatkan asam lambungnya meningkat. Terus nanti ntar kenapa kalau puasa otomatis makanan gak masuk dong ke dalam pencernaan kita. Iya, tetapi kan kita harus lihat kembali dari bahasan tadi, yaitu pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran kita dan perasaan kita ini sangat berperan penting dalam asam lambung, entitas, dan kecemasan ini. Kenapa seperti itu? Ya, nantinya kalau teman-teman sekalian tidak mampu mengontrol atau mengendalikan pikiran teman-teman, otomatis nanti ya seperti biasanya bakalan berpikiran negatif. Dan ketika teman-teman puasa, malah pikirannya pengen cepat-cepat buka puasa, udah nggak sabaran pengen makan. Malah teman-teman memicu kecemasan itu muncul lagi. Nah, yang harus teman pikirkan adalah fokus. Bagaimana teman-teman itu berniat fokus untuk berpuasa, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan jangan berpikiran makanan yang tadi. Nah, ketika teman-teman sudah fokus ke tujuan yang utama, otomatis diri kalian juga bakalan tenang, bakalan damai, sehingga ritme, suasana hati, dan jantung kita juga bakalan tenang gitu, nggak adanya cemas itu muncul lagi. Nah, dari pertanyaan yang awal deh, kan kita penderita entitas GERD asam lambung, mau puasa, emangnya nggak kenapa-kenapa? Nah, dari situ kita udah bisa nilai nih bahwa udah ada ketakutan atau kecemasan yang berlebih di dalam tubuh kita gitu. Padahal kita belum aja mulai, tapi tiba-tiba kita muncul berpikiran, wah jangan-jangan kenapa-kenapa nih kalau aku berpuasa. Yaitu karena berasal dari pikiran kita. Nah, kalau udah berpikiran seperti itu, otomatis ketika kalian berpuasa, ya bakalan berpikiran seperti itu, bakalan malah muncul, dan cemas itu malah lebih meningkat dari sebelumnya, karena dari awal kalian udah beranggapan buruk. Coba deh kalian berpikiran yang positif, pasti otomatis semua yang kalian jalani bakalan juga positif, walaupun pasti ada sedikit kendala-kendala ya, cemas-cemas sedikit, tapi kan tidak separah seperti yang di awal-awal kita udah takut duluan. Coba deh teman-teman pikirkan lagi, niat puasanya itu untuk apa gitu. Kan pasti untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, untuk mencapai ketenangan. Jadi kalau teman-teman udah punya tekad, niat dari hati, otomatis dengan keyakinan kalian pasti bisa melewati itu semua. Ingat, semua itu berawal dan berasal dari pikiran dan perasaan kalian.
Coba deh untuk mengontrol perasaan dan pikiran kalian. Nah, bagaimana sih cara tepat untuk mengontrolnya? Yaitu tadi dengan cara berpikiran positif. Dan yang terpenting, kalian harus berusaha untuk ikhlas. Ketika kalian udah merasa ikhlas, otomatis kalian pun menerima dan melakukannya itu dengan tenang hati dan dengan ketulusan kalian. Nah, mungkin seperti itulah video tips yang bisa aku bagikan berdasarkan pengalaman aku pribadi. Semoga teman-teman penderita anxietas, GERD, dan anxiety, asam lambung, bisa menjalankan puasa di tahun ini. Dan semoga teman-teman bisa sembuh dan bisa cepat pulih seperti sedia kala. Dan tetap di rumah saja, kita jaga jarak physical distancing. Semoga Indonesia maupun dunia cepat membaik dan coronavirus COVID-19 segera sirna. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Aku Agung WS. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam insana.